Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyuni Oktarina, NIM 2230602296. Perkenalkan, nama saya Titin Rafiah dengan NIM 2230602290. Perkenalkan, nama saya Umi Rahmiah, NIM 2230602292. Perkenalkan, nama saya Nikin Iftariani dengan NIM 2230602297. Perkenalkan, nama saya Ali Mashan dengan NIM 2230602298. Baiklah, kami akan memaparkan materi tentang peer-to-peer lending syariah produk Investri. Selamat menonton ya, teman-teman. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai fintech syariah. Fintech syariah itu sendiri adalah integrasi antara teknologi keuangan dan prinsip-prinsip keuangan Islam yang bertujuan untuk menyediakan solusi keuangan yang sesuai dengan syariat Islam. Dalam konteks ini, fintech syariah beroperasi dengan menghindari praktik-praktik yang dilarang di dalam Islam seperti riba atau bunga, gharar atau ketidakpastian, dan juga maisir atau perjudian. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai produk dan layanan peer-to-peer lending syariah produk Investre. Yang pertama, pembiayaan untuk UMKM. Investre menyediakan pembiayaan untuk usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM yang memerlukan modal untuk mengembangkan usaha mereka. Pembiayaan ini diberikan dengan menggunakan prinsip syariah, sehingga transaksi dilakukan tanpa riba atau bunga. Yang kedua, produk investasi syariah. Bagi para investor, Investre menawarkan berbagai produk investasi berbasis syariah. Investasi dapat menyalurkan dananya untuk mendanai pembiayaan UMKM atau individu yang membutuhkan pinjaman dengan keuntungan yang disepakati sesuai dengan prinsip syariah, atau bukan bunga, tetapi bagi hasil atau profit sharing. Yang ketiga, modal kerja dan pembiayaan proyek. Investre juga menyediakan pembiayaan modal kerja dan proyek berbasis syariah dengan tujuan untuk membantu usaha mendapatkan dana yang dibutuhkan tanpa melanggar prinsip-prinsip syariah. Yang keempat, jaminan atau agunan. Biasanya, setiap pembiayaan yang diajukan di Investre syariah akan membutuhkan agunan sebagai jaminan. Hal ini memastikan bahwa investor mendapatkan perlindungan atas investasinya sesuai dengan ketentuan syariah. Baiklah, itu saja penyampaian dari saya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan akad-akad yang ada dalam peer-to-peer lending syariah pada produk Investri. Yang pertama, akad qard atau akad peminjam tanpa bunga. Akad qard di Investri adalah salah satu mekanisme pembiayaan yang diterapkan dalam platform peer-to-peer lending berbasis syariah. Akad ini berfungsi sebagai peminjam tanpa bunga yang diberikan kepada borrower atau penerima pembiayaan untuk memenuhi modal, terutama dalam konteks usaha. Yang kedua, akad murabahah atau akad jual beli. Akad murabahah pada produk Investri adalah salah satu mekanisme pembiayaan yang diterapkan dalam model peer-to-peer lending berbasis syariah. Murabahah merupakan akad jual beli di mana Investri bertindak sebagai perantara antara lender atau pemberi pinjaman dan borrower atau penerima pembiayaan. Yang ketiga, akad ijarah atau akad sewa menyewa. Akad ijarah dalam Investri adalah mekanisme pembiayaan yang digunakan untuk menyewakan aset kepada borrower atau peminjam tanpa memindahkan kepemilikan aset tersebut. Ijarah merupakan salah satu akad yang sesuai dengan prinsip syariah dan sering diterapkan dalam produk pembiayaan syariah. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan perbedaan peer-to-peer atau P2P lending syariah dan konvensional di Investri berdasarkan prinsipnya. Berdasarkan sistem syariah, P2P beroperasi berdasarkan prinsip keadilan transaksi serta menghindari unsur yang dapat merugikan salah satu pihak dalam transaksi. Keuntungan yang diperoleh dari skema yang telah disepakati seperti mekanisme jual beli,
atau kerjasama dalam usaha yang menghasilkan keuntungan bersama. Hubungan yang terjalin lebih bersifat kemitraan di mana kedua belah pihak berbagi manfaat dan risiko dengan adil. Setiap transaksi yang dilakukan harus jelas, tidak mengandung ketidakpastian berlebihan, serta diawasi oleh pihak yang memastikan kepatuhannya terhadap aturan yang berlaku. Sementara itu, di sistem konvensional, berjalan dengan mekanisme yang lebih fleksibel, tanpa keterikatan pada prinsip tertentu. Keuntungan yang diperoleh berasal dari nilai tambahan yang dibayarkan oleh pihak yang menerima dana, yang jumlahnya telah ditentukan sejak awal. Hubungan antara kedua belah pihak bersifat pemberi dan penerima dana, di mana yang menerima dana berkewajiban mengembalikan jumlah yang dipinjam, beserta tambahan yang telah disepakati atau bunganya. Risiko dalam transaksi ini sepenuhnya bergantung pada kemampuan pihak penerima dana untuk memenuhi kewajibannya. Namun, terdapat mekanisme mitigasi risiko yang dapat membantu meminimalkan potensi kerugian bagi pihak yang memberikan dana. Secara keseluruhan, perbedaan mendasar antara kedua sistem ini terletak pada cara memperoleh keuntungan dan hubungan antara investor dan peminjam. Sistem yang pertama atau sistem syariah menghindari bunga dan menggunakan mekanisme yang lebih adil sesuai dengan prinsip keuangan Islam. Sementara pada sistem konvensional menggunakan bunga sebagai sumber keuntungan utama dan lebih fleksibel dalam hal kebijakan pembiayaan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang contoh produk peer-to-peer dan kelebihannya. Yang pertama yaitu Sharfi. Sharfi merupakan platform peer-to-peer lending pembiayaan dari orang ke orang yang mengkoperasikan seluruh kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam. Berbeda dengan platform pinjaman konvensional, Sharfi menghindari unsur riba, horor, maisir, dan praktik-praktik yang dilarang dalam Islam. Kelebihan dari Sharfi adalah yang pertama, menggunakan akad-akad syariah dalam transaksinya. Yang kedua, tidak menerapkan bunga, melainkan bagi hasil atau margin keuntungan. Yang ketiga, diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip Islam. Kedua, yaitu Dua Syariah. Dua Syariah adalah aplikasi peer-to-peer lending yang menggunakan prinsip syariah dan menghubungkan pemberi dana dengan penerima pembiayaan dalam satu platform. Kelebihan dari Dua Syariah yaitu yang pertama, mempertemukan investor atau pemberi dana dengan peminjam secara langsung. Yang kedua, menggunakan berbagai akad syariah seperti murabah, musyarakah, dan atau ijarah. Yang ketiga, dilengkapi dengan teknologi untuk analisis risiko pembiayaan. Yang keempat, menawarkan imbal hasil kompetitif bagi investor yang halal. Ketiga, yaitu peer-to-peer lending syariah Khaswa. Khaswa merupakan platform peer-to-peer lending yang beroperasi sepenuhnya berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam dengan penekanan khusus pada penyediaan produk investasi yang halal bagi para investornya. Platform ini menjelaskan model bisnis yang menghubungkan pemilik dana atau investor dengan pihak yang membutuhkan pendanaan, namun dengan kepatuhan ketat pada prinsip-prinsip Islam. Kelebihan dari Khaswa yaitu yang pertama, menawarkan instrumen investasi yang sesuai dengan prinsip syariah. Yang kedua, menyalurkan pembiayaan ke sektor UMKM dan produktif. Yang ketiga, menerapkan skema bagi hasil atau margin tetap sesuai kesepakatan. Yang keempat, memiliki mekanisme mitigasi risiko komprehensif. Ketika platform tersebut merupakan alternatif keuangan yang mematuhi prinsip syariah dan menawarkan solusi pendanaan maupun investasi yang bebas dari riba, horor, dan maisir yang spekulasi. Sekian pemaparan materi dari kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.